Khilafah adalah suatu kepemimpinan Islam yang memang ingin mengembangkan syariat Islam itu di sebuah penduduk atau negara-negara tertentu. Apakah salah kita mengikuti sebuah kepemimpinan khilafah ini, Pak Ustadz? Saya rasa tidak salah. Tapi negara Kesatuan Republik Indonesia kita ini bukan hanya saja orang-orang Islam yang ada di dalamnya. Mana saja daerah yang khusus itu untuk ditegakkan khilafah syariat Islam itu, Pak Ustadz? Salah satu di antaranya ialah Nangro Aceh Darussalam. Di sana hampir 83% orang-orang Islam. Makanya di sana berlaku hukum-hukum Allah, tidak ada hukum negara. Padahal memang kita hidup di dunia ini, yang harus di atas itu adalah hukumnya Allah, tidak boleh di bawah hukumnya dunia. Khilafah itu salah, Kak Ustadz? Saya bilang tidak menyalahi aturan kita hidup di dunia ini, tapi yang jelas itulah yang sudah banyak dibuat oleh zuriat-zuriat keturunan Nabi kita hari ini. Hari ini sedikit saja muncul bendera kalimat la ilaha illallah. Ada pula yang membilang itu enggak benderanya Rasulullah, itu benderanya Nabi Muhammad SAW. Tapi Abu Bangsat, Abu Janda At-Tololi itu mengatakan pula, ini bukan panji-panjinya Rasulullah, ini bendera orang-orang kaum kafir Quraisy, katanya pula. Salah ini, memang disiapkan orang-orang seperti ini. Makanya hati-hatilah di zaman akhir zaman ini. Semalam ada pula ustadz yang mengaku ustadz dia, mengatakan bahwa cadar ini diharamkan, bau jigong orang yang memakainya. Ini kan kurang ajar ini. Walaupun memang cadar ini memang tidak ada diwajibkan, tapi bagi orang yang sudah bercadar silahkanlah, janganlah disalah-salahkan. Ini kan keturunan Nabi memakainya ini, istri Nabi saja pun pakai cadar. Jangan disalahkanlah. Ini hari ini suka kali diperdebatkan, hal-hal yang tidak ingin diperdebatkan, sehingga akhirnya mengkeruhkan suasana, memecah belah umat Islam hari ini. Hati-hati para ikhwan dan akhwat, orang-orang di luar sana hari ini sedang mencoba bagaimana kebersamaan umat Islam saat sekarang ini. PKI itu, komunis itu hari ini sudah muncul di luar sana. Tapi satu pesan Nabi Muhammad di akhir zaman ini, sebagai kita generasi muda Islam, orang Islam di dunia ini harus satu, mencontoh seekor binatang. Binatang, Pak Ustadz? Iya, binatang apa, Pak Ustadz? Lebah. Tengok, dari 114 surah dalam Al-Quran, Allah letakkan dan muliakan satu surat lebah di dalamnya. Itulah Quran, surah An-Nahl. Apa rupanya kemuliaan lebah itu, Pak Ustaz? Kata Nabi Muhammad, masalul mu'min kamassalin nahal. Perumpamaan orang-orang mukmin itu harus kayak lebah, ya kata Rasulullah. Apa yang harus kita contoh dari lebah itu, Pak Ustaz? Yang pertama, lebah adalah seekor binatang yang suka akan kebersamaan, tak suka akan pertengkaran. Itulah yang diterapkan khilafah hari ini. Tengok, kalau sudah kita lihat sarang lebah itu hinggap di satu pohon, kita ganggu sarangnya, lari kita kemana? Dikejarnya itu. Berondok awak ke dalam parit sungai mati ini, ditunggunya itu. Kapan kau keluar? Ajab kau kubuat, kata lebah itu pula. Kita orang Islam ini pun harus seperti itu juga. Kita tak pernah mengganggu orang di luar sana. Orang di luar sana jangan coba-coba pernah mengganggu kita. Orang tuh katakan jual, kita pasti katakan beli. Umat Islam itu cinta akan kedamaian, tak suka akan pertengkaran. Itu yang pertama. Itu Nabi sudah mengajarkan sama kita umatnya. Lalu yang kedua, apalagi yang harus kita contoh dari lebah itu, Pak Ustadz? Setelah dia berkumpul, banyak pula mengeluarkan manfaat khasiat untuk orang lain. Apa itu, Pak Ustadz? Madu. Tengok, semalam saya baca buku penerbitnya dari Yogyakarta. Nama penulis buku ini Profesor Dr. Haji Yusuf Sanusi. Rupanya madu ini, Allahu Akbar, subhanallah, bisa menyembuhkan segala macam penyakit manusia. Bisa menyembuhkan panas dalam, bisa menyembuhkan jerawat. Bahkan madu ini bisa mencegah orang yang sekarang ini terkena asam lambung. Dan paling tertarik saya membaca di buku itu, rupanya madu ini bisa mengurangi orang yang sore ini berat badannya berlebih. Aku nggak kuamalkan, makanya aku nggak kurus-kurus, terutama sama perempuan yang kegemukan. Bisa, Pak Ustadz? Bisa. Macam mana caranya, Ustadz? Asalkan nanti kalian sudah berumah tangga, rela di madu, kuruslah kalian itu.
Gila Ustadz nih kata ibu itu pula. Ayo kita orang Islam ini pun harus seperti itu juga. Dimanapun kita diletakkan, mungkin bekerja, berdakwah, harus punya manfaat untuk orang lain. Khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah manusia yang terbaik untuk orang lain. Ayo jaga kebersamaan kita. Silahkan buat terus syariat Islam di negara Kesatuan Republik Indonesia ini, tapi jangan kita tinggalkan peraturan yang sudah ditentukan negara kita. Walaupun mungkin kalian mau ngikut Joko Widodo hari ini, silahkan diikuti. Ngikuti Prabowo mungkin silahkan diikuti. Tapi yang jelas, awal hidup kita, dari awal lisan ini kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sampai titik darah penghabisan pun tetap kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Wallahu a'lam.